Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aba Abdurrahman ma hamalaka ala anta hujja aman. Mulai awal ya. Anta hujja yen to haji sira aman ing dalam setahun, wa ta'tamira lan umroh sira aman ing dalam setahun. Wa tatrukalan ninggal panjenengan al jihad ing jihad fi sabilillah ing dalem dalane Allah. Kot alimta teman-teman ngerti sira mak ing perkara roba kang maringi seneng. Roba kang maringi seneng. Dorongan sapa Allah fihi fil jihad. Kala dawuh sapa Ibnu Umar. Niki Ibnu Umar putrane Sidina Umar. Kala dawuh sapa Ibnu Umar, "Yabna akhi." He anake dulur ingsun. Bunyal Islamu ala khamsin. Dunia den bangun apa Islamu Islam ala khamsin ing atase lima. Rupane siji imanin billah, yaiku iman kelan Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Wa shalawatil khamsi lan iman wajibe shalawat 5. Wa siyami Ramadan lan poso Ramadan wa ada zakat lan ngakoni zakat wa hajjil baiti lan ngakoni haji ning Baitullah. Kala dawuh sapa rawi iki rawi ngoten kitab sampeyan lengkap. Kala dawuh sapa rawi utawi sapa rajul ya Aba Abdurrahman ala tasma'u ma zakara wa fi kitabih wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahum. Wa in ta'ifatani lamun ana kelompok loro minal mu'minina itatari padha perang sapa ta'ifatan fa aslihu monggo ngrukokno sira kabeh damekno sira kabeh bainahum bainat ta'ifaten. Terus sampai ila amrillah semoga maring dawuh pangeran ila amrillah niku fa aslihu bainahum fa in bahot istawma ala al-ukhra fa qatilul lati tabwi hatta tafi'a ila amrillah. Wa qatiluhum lan dawe Allah wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Wa qatilu lan merangi sira kabeh hum ing kufar, ing wong kafir hatta la takuna sing ora terjadi apa fitnatun. Fitnatun asir kon tegese kemusyrikan. Kala dawuh sapa Ibnu Umar fa'al nglakoni kita ala ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana lan ana apa Islamu Islam niku qalilan kusite. Sakana mengko ana sapa arrojul wong lanang iki utami ku jen siksa sapa rajul. Di dinihi krana agamane rajul ing dalem agamane rajul. Imma kotalu ana kalane mateni sapa kufar ku ing rajul sing masuk Islam. Wa imma yu'adibu ana kalane nyiksa sapa kufar ku ing rajul sing Islam. Hatta kabura singgo al-kafir wal Islamu Islam. Falam takun mongko ora terjadi apa fitnah. Maksudnya penyiksaan ning wong Islam penyiksaan ning wong sing lagi masuk Islam. Kala dawuh sapa rajul. Sama kau luka mongko te apa pendapat panjenengan si alien ing dalam masalah Ali wa Utsman radhiyallahu anhu. Kala dawuh sapa Ibnu Umar. Ama Utsmanu apa untuk Sayyidina Utsman fakana Allah. Mongko ana sapa Allah ka sepura sapa Allah anu sangi Utsman. Wa ma antum manapun te sira kabeh fakari itu mongko gedeng sira kabeh ya apa ento nyepura sapa Allah anu sangi Utsman. Wa amalion anapun te Ali ku fabnu amir Rasulillah mongko putrane pamane Rasulillah. Wa qatanatu lan mantune Nabi. Wa asara ni sara sapa Utsman jadi kelantangan. Wa asara lan isara sapa Ibnu Umar. Dia lan dawuhe Ibnu Umar faqala hadza baituhu haitsu taruna. Hadza utawi iku baituhu mai dina Ali haitsu taruna kirane ningali sira kabeh. Pun iki terus kula waca niki sing nomor 429 ya nomor 429. Sing mulai pertama. Walakin naga arata ayutia ashabu Rasulillah ba'dhum ba'd. Mun kula waca mulai niki alinea sing terakhir halaman wau 428 sing terakhir. Wa inta binu amsil ya anil qasim bin Abdurrahman annahum qalu sing alinea taklib Umar radhiyallahu anhu fil fitnatil ula. Ala takruju boyo metu sira fatu qatila moko derek perang panjenengan faqala qataltu. Teman-teman perang sapa ingsun wal ansafu halaute berhala utawa halaute berhala iku benar rukun antarane rukun Yamani utawa rukun wonten mawon nggih rukun bet niku rukun Hajar Aswad wal babi lan itu wae. Nggih rukun napa Hajar Aswad niki. Wal babi lan bab Ka'bah. Hatta nafaha wa subhanallah. Sehingga ngilangno ha ing ansab sapa Allah Ta'ala min ardil Arab. Allah azza wa jalla min ardil Arab saking bumi Arab.
Pana mongko te ingsun akrohi ora kena ingsun anu kotilan to merangi ingsun mayaqul la ilaha illallah. Qalu wa ma ra'yu kadzalik. Wa ma ra'yu kadzalik. Wa demi Allah ma ra'yu ka utawi ora ana tipe pendapat panjenengan dalika mengkono-mengkono iki. Walakin naka. Tetapi nek panjenengan ku arep ngarepno panjenengan ayafniya utawa ayufniya yen ton ayafna nggih pastene. Yen ton sapa ashabu Rasulillah sapa sahabate Rasulillah. Ba'dhum sebagian sahabat ba'dan sebagian. Ayubnya yang pengentekno atau saling bunuh sapa ashabu Rasulillah ba'dhum ba'd. Hatta idalam yakko sehingga nalikane ora ijek sapa wiru kaliyane panjenengan. Kila bayi uli Abdillah bin Umar. Bayi ube atau sira kabeh Abdillah bin Umar di imaratul mukminin lan mimpin wong mukmin. Kala dewa sapa Umar wa wa madalika fiya. Madalika ora ana temu kono kabeh fiya ing dalam itu. Walain idza qultum lan nalikane ngucap sira kabeh hayya 'alas shalah. Ajab tuku mongko nyembadani ingsun kum sira kabeh. Hayya 'alas shalah mereneo sira kabeh. Hayya mereneo sira kabeh 'alas shalah ing atase salat. Ajab tu mongko nekane ingsun kum sira kabeh. Hayya 'alal falah mereneo sira kabeh ning gone kebejanan dunia akhirat. Ajab tu mongko nyembadani ingsun kum sira kabeh. Wa idza taraktum lan nalikane pisah sira kabeh lam ujamiku mongko ora bakal ngumpuli sira ingsun kumi sira kabeh. Wa idza tamaktum lan nalikane ngumpulna sira kabeh lam ufariku mongko ora misai ingsun kumi sira kabeh. Terus niki kula terangno niki bulan Muharram ini tanggal 21 iki. Tanggal 21 iki. Muharram tanggal 21. Wes pokoke bangsa likur iki. Piro? Pangkemu. Akhirnya kuarit. Akhirnya kuarit. Ini kalau terang ini masalah sensitif, tapi saya ingin mendudukkan permasalahan lewat sanad-sanad kula dipuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapnya sendiri. Walhasil terdiri pengiran ngersano. Terdiri pengiran ngersano kelompoknya Sayyidina Ali. Niku perang kalian kelompoknya Muawiyah bin Abi Nabok. Itu terdiri. Terdiri. Dia itu karena dia itu Nabok. Terdiri. Kalau kue rata terdiri, terdiri. Kalah berbujuk bin Nabok. Terdiri. Terdiri itu dinikmati. Tapi ya beda ilmu. Jadi misalnya Mas Bujum cerewet ngamuk kue itu lebih, tapi itu juga nikmati. Iya wae sing diamuk aku, nang ngamuk tonggo malah dianggap stres. Ini wonten tiyang alumni pondok ini saat ini sering salam templek ke pulau, gara-gara main pegatan konsultasi ke pulau, tujuh pulau kurang ajar kan. Ngerti pulau marat menjalui duit. Tapi jalur ini gue mungkin pulau sing sabar kepada tuh ya, pengen jalur lanangan dia malah repot. Dia sadar, ternyata istrinya baik. Mereka jaluk lanangan dia, jaluk dia. Paham ya? Masa, berarti salah puluh ya kucingmu mau ngapain. Nah, jaluk lanangan dia malah koyok. Oh. Masa, berarti solikat. Dia solikat. Nah, tadi itu harmonis. Suge. Ini gue yang terus beda tak kulo. Perkara lanang. Jadi di jaluk itu, mungkin orang nganti lapor, gue di jaluk itu. Tenang, gue tenang. Ya, apa tenang yang lebih. Nah, bujum nganggep kue niku musuh, diamuk terus, dijalui duit ini napa normal. Nah, ngamuk wong liya malah repot, malah repot. Nah, karena ngamuk keluarga itu baik, ya, ngamuk keluarga itu apa? Nah, kadang Allah ngaji teori itu, ini ngaji kelas ngalim tenang, kelas ridho betul. Buat niki kula wani, yen ben ketemu pangeran di sowan nggih macam niki. Ngamuk dulur wae, ngamuk keluarga wae. Kok ngomong dia malah perkara, nggih, ngomong dia napa? Walhasil Rasulullah itu nanti ngendikan, saya minta 3 hal sama pangeran, yang 2 dituruti. Pokoknya umatku Gusti ampun mati kelaparan. Saiki wong larat layu mangane ya akeh-akeh kok. Ana sing marat mangane. Kula beruken mangane kata orang. Walhasil dungane masalah kesejahteraan. Yang ketiga itu Nabi sebagai Gamane sebagai bapak umat ya, sebagai Abdul Mukminin. Niku donga ya Allah,
Jangan sampai antar tiang Islam. Niku saling bunuh. Kulo nu mboten mentolo, nak tiang sing iman di kulo saling bunuh. Tapi jawab Allah malah lucu. Ora iso mat nek ora tak bunuh. Aku rada ikhlas nek wong Islam dipateni kode Islam. Mergo iki gagah, pateni wong kafir malah ora pateni. Jadi ku kena dia anak ditabuk wong dia ora pateni. Tapi nak ditabuk kakake adike rada ikhlas. Tapi tabuk anake wong. Jadi kadang teoriku kadang palia. Kowe duwe anak, dia mau padine palia kira rada ikhlas. Nah dia mau wong liya. Mau. Padahal kadang itu ngomong anak dhewe kok kereng. Nah dikereni bapak wong liya malah. Jadi ini sama-sama teori yang dirasakan oleh fitrah manusia. Di saat yang sama wong ambil dulur kok tukaran. Itu ya aneh. Wong ambil dulur kok tukaran. Tapi nak anak kakak adik tukaran kuwi luwe pas timbang ditukaran. Anake wong nopo? Wong. Paham? Jadi kaji tukaran wis tak level. Nah, misalnya kaji tukari kira kaji ya medun panas. Dan ternyata Tuhan pakai teori itu. Ora iso, Mas. Aku malah ikhlas nak kekasihku wong mukmin dikalahno wong. Sebab itu iki takdir. Jadi gak mungkin jadi syariat, iki takdir. Mulai zaman Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman ono perang wong Islam, wong Islam ku ila yaumil qiyamah. Mulai cerita aman kurat sampai cerita perebutan kekuasaan yang Demak Bintoro nanti jadi Arya Penangsang tanggang gitu. Jadi Jawa bisa koyo wong kenenan. Sing ngateni bapak belum yang perizinan terus sejarah. Saya wong kerajaan ning Demak Bintoro ujung-ujung bidang ning Budi ngayuk to. Jadi sunai pengiran wong di Demak itu pusat. Sesuai malah jadi kadipaten. Pemimpin yang memiliki. Ya butuh eksak. Paham ya? Tapi orang pas paham. Coba merarok. Coba. Jadi itu sejarah yang ada. Kabarnya Babah Pulau itu belok. Itu Arya Penangsang. Yang Babah mau belok. Tapi cari ini. Rasa gue ciro-ciro. Saya kira kebiasaan ke pacaran anak turun. Tidak, tapi itu sejarah. Jadi sampean kudu roh. Ada teori di mana wong wedok ngamuk bojo normal, seorang ibu ngamuk anak normal, dulur tukaran normal. Meskipun dalam keadaan normal Anda akan bilang wong dulur kok tukaran mbek wong liya. Yo tukaran mbek wong liya malah dilapor polisi. Nah, mbek dulur terkena. Nah, kadang Tuhan itu pakai teori itu. Makanya Allah gagal. Riyen wong Islam nanti ilayo milik anak kata-kata itu karane mbek padha nopo. Ora mungkin jadi syariat. Kalau catat itu tidak mungkin jadi syariat. Tapi wis dadi itu karane ekstrim kasus-kasus Mesir Syria itu ekstrim sampai bunuh-membunuh. Itu karane mau gremeng-gremengan tok kaya padha kiai ini gremeng-gremengan. Mbok beda firqah mbok beda. Kemudian nak beda firqah wah nang ngrasani semangate. Jadi kiai sing pengalaman kados kula. Niku ora di musala biasane ya tetep ana musuhe kiai jenis ngene. Misalnya ramusan fikir kuliah kan musuhan kiai tanggane kan. Tetap kegiatan musuhan itu ada terus, Pak. Kegiatan musuhan apa? Ada. Malah sebaiknya dikasih mainan musuhan dari kelompok liya ben kita tidak jadi korban, Pak. Kita tidak jadi apa? Meni weleng. Nah, walhasil Ibnu Umar termasuk orang yang memahami ini. Sehingga ketika dia ditanya, "Mbok jenengan sikapnya yang jelas, bela Ali atau bela Muawiyah?" Tidak ada ikut-ikutan. Lalu lucunya si penanya ini provokator. Ini naifnya penanya. Makanya nih dinggon kan ditakoki wong teman-teman itu mesti ditakoki provokator. Penanyanya ini provokator, ngawur bisa. Alat tatas ma'wa ta'ala yurhidu fil jihad. Jadi anak itu betapa pentingnya jihad. Dianggap bela Ali atau Muawiyah itu jihad. Pokoknya sing jelas, nak sing bener sih bela. Dari Umar oleh jawab santai. Aku bela sing bener jelas itu tahu zaman Rasulullah. Musuhnya jelas kafir, jelas salah. Rasulullah jelas bener itu tahu. Mikir nih kok wah ayat. Jadi kalau orang terlalu semangat jihad harus mikir. Dulu kita bela Rasulullah jelas bener, musuhnya jelas. Kalau kalian ini Rasulullah jelas bener, musuhnya jelas. Tapi nak kiai dulur firqah.
juga cuma dengan tahu kalau mau dicoba. Ibnu Umar itu cerdas, beliau udah terprovokasi. Wah, contoh belo yang bener aku tahu. Kok tanah ala asli Rasul. Aku tahu perang zaman dari Nabi. Jelas-jelas yang disembah itu yang digire Ka'bah bro. Sesuai di Ibnu Umar nyindir. Wale saka kita likum alal mungkin. Perang sekarang itu sudah merebut kekuatan. Misalnya saat ini hati-hati, misalnya sampai gede kelompok tertentu, menggodungi eksistensi kelompok tertentu juga kan, nggak mesti krono lielain apa? Kue tersinggung, kadang krono hati mati. Mau kiai isinya uang bodoh, punya uang kiai isinya uang bodoh. Dan padahal termasuk ilmu kiai itu rido nanti salah paham. Lalu kok kiai udah dibutuh pertanyaannya. Padahal rasa ilmu kiai nabinya gak tersinggung, nabi larani nyepu. Kalau kita lagi barang kiai berpaut semua, hanya uang, kalau ngalim jadi uang bodoh. Saya tak omong, itu uang ngalim udah dibutuh. Termasuk ilmu wong alim sabar. Nabi salah paham nyepu. Yo sejak makom itu lagi semua tapi intinya dia begitu. Nah, sehingga Ibnu Umar itu punya keunikan. Ini yang saya ikuti. Madzhab Ibnu Umar yang saya ikuti. Bahkan ketika pembunuh Sayyidina Utsman itu diketahui dan orang itu mayoritas banyak, itu beliau biasa makmum. Ketika ada jamaah kelompok yang dulu punya masalah, beliau mau makmum. Ditanya sama orang-orang, kenapa Anda makmum sama orang yang dulu saling bunyi? Jadi Ibnu Umar, pokoknya kalau saya jelas benernya aku melok. Wong ini hayya ala sholat, hayya ala. Bari Ibnu Umar makmum ya mau imamnya misalnya GR, wah berarti bala orang ya ora bala, pokoknya nak tidak menjadi tidak sholat atau nato. Iku sirine kenapa kula nu makmum sinten mawon purun. Kok Ibnu Umar yen makmum sinten mawon. Saya orang wong rapati ngalim makmum pilih-pilih sing tadi sunnah dari fasih derah. Tadi bener dari fakih. Fakir bener dari ora waris masjid kok muate ya talu sulit iki. Lah masjid kok waris-waris dan dari wae pangeran ngono kok diwaris. Kena waris masjid tak berarti anak turune pangeran. Wong sing iso maris itu mau turu. Nah masjid wae pangeran ta wae kok. Wae pangeran kan. Dan ana imam sing ora waris ya. Pangeran ora iso diwaris. Pangeran ada anak kok. Dan ini harus jadi ilmu. Ini bulan Muharram yang koloniasi sangat dalam. Ciri utama Muharram itu alal muslim. Hak wong Islam itu haram damuhu wa maluhu wa irdu. Makanya pidatonya Nabi di Arafah, ayu baladin hada wa ayu syahrin hada. Kenapa diarani negara haram? Haram itu haram darai, enggak boleh dialirkan, enggak boleh dibunuh. Ya bulannya bulan Muharram, jadi mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Terus nomor 3 wa irduhu harga diri. Kula nu istikharah bola-bali nang mengira. Sing paling rusak harga diri itu sebetulnya tidak wong-wong fasik sing ngenyek padha fasik itu ndak, atau kita orang soleh ngenyek wong luwih. Sing paling dosa menyangkut harga diri cara kula malah ulama. Niku kula istikharah bola-bali malah ulama. Ulama sekali fatwanya salah itu harga dirinya orang Islam akan hancur. Dan itu yang saya paling takut nak ketemu pengira. Misalnya ngeten. Misalnya saya mubalek atau kiai atau ulama atau apa disebut. Karena era modern aku ngomong, kok kiai saya ini agak suka gak dirgani wong. Mana kiai itu di mobil itu suka gak dirgani wong. Ya omongan itu mungkin normal ya. Normal artinya dia mungkin ilmu pas-pasan atau ya pas ya atau ya ngetono mentale ini lah. Ternyata dia itu sebetulnya melarat ya macam-macam lah. Pokoknya atau dia kita ngomong-ngomongnya. Tapi jelas omongan itu salah secara prinsip. Mana ada aturan ulama itu harus ada. Dan mana ada cita-cita kita itu jadi ulama ingin dihormati orang. Ya itu ingin arah juga tidak dihormati orang. Berarti kan dia menjadikan dihormati sebagai tujuan. Mana ada ajaran dihormati itu ingin jadi tujuan. Itu berarti syarat 2 kali kan. Syarat akidah, syarat tujuan. Nah yang saya merasa bisa sama Tuhan itu di rumah Allah. Nah sampean kepengen selamat ketemu pengiran atau apa? Tentu kita kena hukum sosial, misalnya pegawai negeri itu orang terhormat, guru SD terhormat, kiai, sing laris, tukang pidato itu terhormat. Tapi nanti rapati laris, terus rodo diutang kompor,
Anaknya jadi satpam, itu dari ini orang terhormat. Jadi ilmu ini manfaat. Cuma jadi rizkinya gak mandi pak. Nah itu yang saya paling takutkan. Takut saya begini. Umpama ulama itu waras dan fatwanya juga waras. Iku rawono wong Islam sing tidak terhormat. Kalau baleni malih. Umpama ulama itu waras dan fatwanya waras, itu enggak ada orang mukmin yang tidak terhormat. Sama tak ceritanya, misalnya gini, ini zaman Rasulullah. Rasulullah nanti ngendikan, "Uridot alaiya ujuru umat." Kabeh ganjaran umatku dipentokno ning aku, dipertontonkan kepada saya. Sebelum saya meninggal semuanya ditampilkan ke saya. Bahkan setelah saya nanti ketemu Tuhan, itu kabeh ganjaran umatku ditampilkan ke saya. Hatta al-qozat, sehingga tukang sapu sing ngresikno kotoran, sing ngresiki kotoran dari mas. Jika Nabi ngendikan ibadah paling dhuwur itu kalimat la ilaha illallah. Paling rendah itu imatatul adza anitorik, tukang sapu. Tukang nopo sapu. Beliau ngendikan ojo geman nyentak wong sing njaluk-njaluk. Iso wae sing njaluk-njaluk luwih mulya timbang kowe. Kita ini kan ndak fair. Ketika kita ndak sedekah ndak dikritik. Padahal ndak sedekah itu salah, mung kowe juga. Tapi ketika ono kejadian wong njaluk kita kritik, mergo wong njaluk itu salah. Kecuali jadi profesi itu memang nggak bisa ditoleransi. Untuk biro kata tukang ngemis bojone loro sing dijaluk bojone cita itu kan itu mau kriminal. Ini kalau diceritani santet-santet biro. Jenengan ora sampe akeh ngemis itu mesti kata ngemis bojone kalih. Hasil kono apa? Kan kabar, sing dijaluki kudu sifat kerengera kan lho. Sing jaluk apa? Ini parah, ini umur parah. Nanti wajib dikritik. Nggak artinya gini, ketika banyak ulama kiai mengatakan kiai itu dekat sejaga, kiai itu mulia, benci regani wong. Akhirnya kiai-kiai sing cara Allah ku afdal, mergo golek barang halal, mungkin terdiri jadi pengemis, mungkin terdiri tukang sapu, satpam. Ini menjadi tidak terhormat, harga dirinya hancur. Coba kalau semua ulama itu fatwanya benar, pokoknya angger halal itu diri toko, angger mergawi apapun inane nak halal, itu diridani. Terus ngomong terus, nanti dunia rawan hisab, mana nara di dunia bisa hisab. Terus apalagi di hadis-hadis itu Nabi ngendikan rubba as'asa madfu'in bil abwab la aqsama ala wa la barru. Akeh wong cara lahir pakaiannya dual-dual, pakaiannya gak menarik. Tapi umpama sumpah neng pangeran sing didengar. Tapi itu tadi gara-gara fatwa sing paling selingkarne wong sing paling kuat. Soalnya banyak orang Islam yang enggak punya jadi karena sawangane wong imo dadi satpam, sawangane wong imo, kok tukang WC sawangane imo. Padahal umpama kamu itu lihat itu umat Rasulullah, itu tolakul halal. Maka mereka akan terhormat. Mari zaman dengan hati-hati, nak fatwa itu dengan hati-hati. Ya bahwa kita fatwa saja. Wong Islam kudu ono sing sugih, nggo jihad. Iku jono sing melarat wis istiqomah, mbak iki melarat. Ya pokoknya harus adil. Pokoknya nak ngomong yang benar, jangan belani yang sugih. Paham ya, tetap niki fatwa kula, memang kula niku anggere istikharah teng pangeran. Pancen paling ngeri itu hal-hal kayak gini. Lalu kula sering cerita tentang jenengan, kula riyen sering dinasihati bapak, hak kowe ngalim sing langit lah, penting aja mulya. Bahkan kula termasuk kiai sing ndonga muga rapati mulya. Ya selain ora bakat, tapi wis ra bakat yo ndonga. Cuman boten seneng sal santri kula katan. Ya biasa mawon. Ada soal, tapi sing ngaji jenengan akeh konser mangan ke kula. Oh, tak mengapa wong saleh iki akeh. Sama ngaji ku diundang. Konser bayar 200.000 ning Jakarta iki antri. Kowe ngaji ben ngantuk ora bayar ora mesti semangat. Mulane iki dhek pasek iki napa? Ya nek takoki pangeran, wong delok konser 200.000 iki antri. Iku tekane 5 jam sebelum kowe ngaji ra bayar tekane terlambat. Iki ngantuk. Mulane nek iki kok biar sing ngaji aku akeh cek mulya konser ngantuk. Asal cek dunya ku tetep mulya wong tuh. Penyanyi ini kalau luar negeri itu bayar 700.000 tiket entek. Tekane sik kuwi konser bengi tekane. Ora ono wong saleh mulya ning dunya tetep mulya wong fasik ngaten kula. Ora tau cek dunya mulya wong napa? Ada jal masjid ana gedung biskop. Harga surga tiket 10.000. Diamu wong akeh. Biskop 50.000 wong ra pro.
Kalau nanti usul kan kiai terlalu aku mau jadi kiai utama, aku pokoknya mau masjid atau tiket ya. Walaupun super. Kita ini kan lucu, nak gue maksiat bayar gak janggal, tapi gue taat bayar. Kan syarat. Dan orangnya sama, kadang ya yang ngaji ini yang bayar tiket. Itu kan lucu. Loh, gak benar-benar rasa lain. Betapa kita ini soleh, tapi soleh pecundang. Malah ini bener, kalau ngiling no pengiran, pala tujaku, antasaku, gua a'lamu bimanit, gua merasa sok bersih, sok suci. Karena pengiran banding no to'at, lambe maksiat. Jadi banding no to'at, lambe no. Ono kiai, anak mungkar wedi, dari wedi diancam pembunuhan. Ini mesti pengiran ngiling, no. Bandar narkoba itu diancam pembunuhan. Bahkan antar geng ya diancam pembunuhan. Ini gue wani jadi geng. Padahal bertaruh dalam maksiat. Yang gue nanti tak ngerti geng, gue sidang kok kue senang. Kita itu isen, gue sebenarnya rata aja pengiran oleh ngiling dong. Gue bolak-balik ngiling. Yang nggak setengah apa-apa, tuh kemulan, gue maling ayam, maling telur. Ini yo kanyep. Yo katokan cekak iki nyolong titik. Ora wedi kanyep. Padahal demi mak, kuwi demi tahajud. Misalnya sampean dakwah keliling ning dindi, wedi disalahpahami. Bandar narkoba keliling ning dindi, taruhane di penjara. Enggak tahu. Ada pangeran ngerti wong saleh diperingatkan wong dolim. Ini tegene ayat pintaku ta'lamu napa innahu ya alamu nakama ta'lamu wa tarjuna minallah malah ya. Jika kamu takut sakit karena berjuang, orang-orang nakal itu juga mulai nanti cerita tentang ibu-ibu kepeksa cerita tentang ibu-ibu ngidolakno kula lha kan kula boten nerima ngaji putri sowan kula rombongan kebetulan ketuane niku anake guru kula wis reca ngelak ya ora pediki ulang kadung rene waktu malam. Tadi kan ning omah men ngaji sidine jenengan kula ra diusi tak nang mriki kerja waktu malam. Kula nerangno. Lara-larane wong dadi lonte, dadi padahal kabeh wong saleh kumpul mergo ora bebas, mergo bojone wis elek terus kudu nglayani. Sing nglayani tepat-tepatan kadang sing itu sing njaluk kaya mungkin barang macam-macam. Sing itu sing njaluk, sing lanang njaluk, pokoke mesti ora tepat. Kadang sing lanang ke bojone elek, kadang sing itu nganggep sing lanang apa? Elek. Iki loro-loro. Kok calana sing ganteng-ganteng ora duwe, Pak. Sing duwe wong wis mapan tuwek meh mati. Dene kudu nglayani wong elek tuwek meh. Iku piye loro. Kok sing duwe preman-preman sing ra tau wasis bar minum mabuk tahunan ku bidene. Nah ya. Ya lo, cara selera ada ning beda calana ganteng. Asik. Tapi itu ora duwe maksudnya. Harga sing duwe sing kelar order. Malah tuwek meh. Oh, preman rata wasis tahunan. Jadi si usulnya gue enak, lumayan bujuku elek. Itu abis. Lumayan bujuku elek lah coba. Jadi itu kelirunya kita sebagai ulama harus peka. Kadang kita ini berpikir bahwa maksiat itu selalu nikmat. Misalnya ya itu tadi, enak dah, fisik, nggak ada aturan tuh enak. Kata siapa di mana-mana itu ada aturan. Loh, gitu. Kamu tidak bisa kan menggauli siapa saja tanpa bayar. Mesti ada aturan kan sama kan? Soalnya yang kelas larang ya larang. Tetap ada aturan kan dikon bayar itu namanya apa? Aturan. Kita ini jadi ulama kadang pecundang dan enak jadi wong nakal. Butuh wong iki kesampian butuh. Jadi apa di dunia itu juga ada. Misalnya paling ahli kok egose, sing kenceng kok anak buah kan tetap ada aturan. Lo enggak supaya tahu bahwa orang maksiat itu jangan kira bahagia, mereka juga punya masalah. Saya pernah ditanya oleh orang sekuler, Pak Bah, saya paling enggak senang dengan ada pesantren satu. Dia peneliti sosial. Kenapa deh? Rakyat itu kayak raja kecil. Santrinya kultus, samina, wa tokna, terus kalau diperintah tidak boleh bantah, enggak ada demokrasi di situ. Wah, itu Profesor Pintu ya. Kok bisa gimana? Geng-geng yang terminal anak buaya reso bantah. Yuk sami nawar tona. Tak ono geng-geng di Jakarta. Apa anak buaya tahu bantah? Tidak juga ya maksudnya. Jangan kira dunia itu hanya di dunia kiai preman-preman anak buaya tahu bantah.
Ketuane tenang ning omah restoran yo to. Sama. Lari kena jadi teman-teman mirip preman. Enggak, artinya peneliti itu kadang lucu ya. Wes pancen uteke kadung ra saleh. Uteke kadung ra saleh. Kenapa yang dikritik itu kiai? Dari alasannya kiai itu munafik. Anak buah ada hak pilihan. Nurut samikna. Nulen pintu peneliti kok pintu. Lah geng-geng ning terminal sampean delok film-film Cina. Wah, anak buah itu sempat rokok ya ora gelem. Bode itu sempat rokok ya. Apa anak buah itu tidak otomatis? Enggak kan? Buat apa ditembak? Khianat gitu. Nah, santri khianat paling gancang gini, gak manfaat ilmu ini. Aneh enteng, apa? Ngeri neng-geng, tembak kan, khianat kan? Ada mantan anak buah melok ketua geng dia, ditembak. Kiai kan paling bermentok. Iya, bermodal aku modal. Ya kan ringan, normal. Nah ini kadang lah itu ya. Ini harus kita ingat. Kalau suwun dengan harus ini bahwa dunia maksiat itu gak kalah sumpeknya. Lalu kayak sing seneng jadi wong tohat, ya sing seneng jadi wong apa? Disebut kultifat billah wa fi rahmati kabidzalika. Baru sing seneng berfadl ya Allah. Oleh nak perang be preman, ini kan mikir, waduh, wong kok tukaran be preman, kok nang aku kena bacok terus mati. Dia juga berpikir gitu, kok aku nang kena mah. Jangan kira yang takut mati hanya kita, lawan duel kita ini juga takut. Itu yang ditanamkan sahabat. Malane intaku tak lamu nasa indakum ya lamu kama tak. Wa tarjuna minallah. Jadi ceritanya sahabat yang zaman-zaman itu matur ya Rasulullah gara-gara belani jenengan belani aku mun di tangan kula ilang kita. Sing sahabat kita tangan sikil kula ilang kita. Tentu ini sahabat yang biasa, yang awam. Tidak Abu Bakar, tidak Umar, yang sahabat biasa. Biasa rukin-rukin. Terus Rasulullah dinya. Lha kok wong kafir kalau sing tangane butung, sing sikile butung, sing mati ya pirang. Toh mereka demi jalan yang kowe ngunamuni demi jalan benar kok sama. Jadi kalau kamu jadi kiai itu ada masalah. Yang jadi ketua preman apa tidak ada masalah? Antar mereka juga saling ancam bu. Jadi pengedar narkoba pada ada masalah. Ya maaf kok, jadi nak dibujuk oleh. Ya kok londe-londe sing wayu nurut tenang, rokok pelanggan ya. Tapi soalnya kan oleh yang dibujuk cocokan. Kalau zaman Nabi ya dulu, orang sahabat itu wale orang wireng ya. Kabeh wong sepakat ra bakal ono wedok. Aku nabi kadang ya dulu, ono wedok paling ayu. Kabeh sahabat ngamar gak dikek. Dirabene cair. Nabi oleh guyon, aku kepengen roh pasangan surgawi. Pasangan surgawi ya kuwi itu. Walhasil cawe dua sejoli akhirnya saya rebukan. Bahwa dia darani pasangan surga dia lebih dari sing lanang elek. Dari sing wedok cerdas. Karuan Thomas, Mas. Aku biro sabar ke biro syukur. Mergo sabar gone swarga syukur gone apa? Akhirnya paham. Akhirnya saya besok gerem, gue nak ibadah karena syukur. Aku ibadah apa? Jadi kan aku pengen jadi pasangan surga. Iya kan ya iki jatah. Nah, syukur-syukur ibadahnya pada suku. Tapi itu kecil ya, kemungkinan itu kecil. Oh ibadah itu kombinasi syukur kenapa? Yang lanang jemah gitu. Ya karuan deh mas. Aku tak sabar pengen apa? Alhamdulillah. Sing wedok ben sabar. Tapi ben nanti aku pengen roh pasangan ahli swarga ya iku. Nyongkone krono ibadah ya tambah. Sing kita ibadah sabar, kita ibadah apa? Jadi ini jelas ya, terus kalau zaman fitnah, orang Islam salah paham di Islam. Tapi kalau di Indonesia itu baik, nggak sampai pembunuhan. Kalau kayak di Mesir, di Syria kan sampai nopo. Nah, saya kenapa menjelaskan ini? Biar sama nggak janggal terhadap sunnah Allah. Kadang Allah itu punya sunnah di luar kita juga. Itu kenapa?
kenapa orang Islam malah saling bunuh. Memang itu tidak akan jadi syariat, kita garis bawah. Itu tidak akan jadi apa? Syariat. Itu pasti. Nggak mungkin saling bunuh itu jadi syariat. Saling ngerasani jadi syariat. Tapi itu sudah sunatullah. Kue luwe ikhlas nak kakak ambek adik tabuk-tabukan timbang anak ditabuki wong. Paham ya? Jadi itu sudah begitu. Sekarang apa protes? Semuanya itu kersane pengiran. Tapi nggak mungkin jadi lewat semantan ulama itu harus ngambil sikap. Kasus Ibnu Umar. Dia tidak makmum kelompok Sayyidina Ali Kerto, tidak makmum kelompok Muawiyah. Ketika dia ditanya, kenapa ya? Ya ini kan pas jelas baiknya, jenisnya sholat kan pas jelas, ya saya ikut, tapi tidak saling membunuh, saya ada ikut-ikutan. Jadi boleh ngambil kesimpulan begitu di zaman akhir itu. Nah kita kadang kan pecundang, misalnya wong-wong sing biasa mondok suwi, itu kan mentang-mentang ahli makhluk mbek muafek, itu nak sholat nggak tahu menangi takbir. Imam rakaat 4 baru. Tapi nak tiang-tiang ormas teng kota-kota itu hampir muni jamaah mesti menangi takbir. Ini dari kita mondok. Wah, orang menangi fadilah. Dengan metode ini rasa caranya jadi masuk oleh orang kader. Terus gak gelem jamaah awal komentari di jamaah nopo. Padahal ya gak begitu. Pulau bayang ini fadilah jamaah. Kalau saya melihat fadilahnya jamaah itu dari segi ini. Kan ada Nabi fadilah jamaah itu terkonsentrasi 2 biji. Itu menurut saya ada sekedar 2 sholat yang dilimite kaya ngono. Cara dari awal tidak jamaah. Kaya apa variasi sholatnya wong Islam tak dunia malah macam-macam. Belum gitu. Umpama sholat kok munfarid dengan fantasi orang masing-masing, kegalauan masing. Kaya apa variasi? Wong lagi sendak kepege gak karuan semua ini. Dari ikan hilang ditutupi macam-macam. Orang ditutupi terus balik ya ora jelas. Kayak gitu kalau mau tengene. Mbah kok ngoten. Di iku igane Nabi Adam dijupuk sitok. Dijupuk sinten pangeran ora nyolong. Mereka jadi dijupuk pangeran digo sinten? Allah. Mulane jare wedok ngerti bengkok mergo diambil saka napa? Di bengkok cewek orang gaweane pangeran kok pangeran salah perhitungan aneh-aneh wae. Pancen patute digawe kok iku om. Nek digawe kok rambut malah ra enak. Berarti bojo rasane koyo pon. Itu aneh-aneh wae. Nanti yang Turki ini nak sholatnya, ya biasa tangannya dilepasnya. Kasus yang baris. Wong Arab malah tidak benar nak sholat malah parah. Karena nak pas haji itu orang sholat HP ding diangkat sorry raih. Malah parah benar. Kulo termasuk wong alim itu terang carane wajah opo. Kulo sering ditakoki. Gus kalau kayak itu gimana? Kalau kayak itu, aku cek jawab ini Maliki, ini Hanafi, ilmuku cek cukup. Bareng angkat HP dijawab. Ilmu kuntek. Kulo iku maca madzhab papat itu salat model piye wae aku cek iso lah ngesahno, saking ngaji madzhab sing tak waca. Tapi tak ada HP diangkat. Dia angkat ada solisain. Wah, itu bodoh. Itu gak hilaf, itu apa? Bodoh. Parah. Hewannya yang mendengar, itu suara teman-teman. Lagi kita ini ngalami konflik hilaf mulai mazhab, akidah itu macam-macam. Mulai yang urusan kasus sepele, kasus motor bismillah. Fatihah motor bismillah, orang gegere gak berapa. Lalu yang lucu sudah pas imam itu Surabaya ada bismillah. Di sudah yang terkenal kan ada rawuh di Indonesia. Imam itu Surabaya bukan apa? Dan yang biaya yang sebagian keluarga keluar tetangga. Pak Sudah juga baca bismillah. Takut fitnah ya, lebih mudah. Ternyata Pak Sudah itu timur Surabaya. Mungkin itu Surabaya, mau apa? Karena ada imam itu masjid agung. Wah, ngeri juga nggak juga mikir. Ya kan macam-macam. Kadang-kadang haji tak kok ya aneh-aneh. Gus sholat pulau teng masjid haram sama apa boten? Ke imam Ramadan apa? Bisa pulau ya. Wah aneh-aneh. Ya rasa ora kudu imam. Gue dhewe nak sholat iki iso rasa. Ngentut ae rasa. Aneh-aneh.
Kita ini kadang terjebak oleh pertanyaan. Dulu untuk tidak tahu, mesti krono kesalahan imam. Kesalahan kita pun menjadi tidak. Masuk ke nganggep kok mati pengiran dari cinta itu ya mari kita. Nganggep ke ben imam itu. Karena anggap baik gak berungu, orang mojo. Anggap baik gak berungu. Itu jadi bantah. Orang nasib dia jam beli imam. Ya bantah. Wah, watek nopo. Iya, macam motor tenang ya, Gus. Wah, susah, kita mau motor. Siapa ya? Dia kodok iku, ngomong motor melapang video di sini imam. Lu udah seneng ngemdarani wong liya rasa. Cek hobi ngemdarani wong liya. Biasa mawon imam Ramadan sanggep moso tapi kiraku. Karena beliau keyakinan kula secara akademik. Quran teng Arab Saudi ini nulis Bismillah fil Fatihah itu satu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Padahal ijma' ulama ini bukan khilaf, ijma' ulama Fatihah itu dihitung ayat. Dan itu Quran Arab Saudi nulis Bismillah itu ayat. Jadi khusus Bismillah ning Fatihah sampean delok nang Quran teng Arab Saudi. Nulis Bismillah itu satu. Alhamdulillah. Beda dengan Bismillah di semua surat itu nggak ada nomornya. Artinya keyakinan ulama Arab Saudi sendiri Bismillah itu ba'dul ayat minal Fatihah. Karena sudah dikasih. Berarti permasalahannya kan dengar atau tidak dengar kan? Karena mereka harus meyakini Bismillah itu bagian dari Fatihah karena ditulis. Paham ya? Kalau balik di mana itu? Quran Arab Saudi diambil Bismillah itu untuk Fatihah ya ditulis. Alhamdulillah. Padahal khusus Fatihah itu jumlah ayatnya disepakati, jadi itu khusus Fatihah. Kenapa? Walaqad atainaka sab'am minal masani wal Qur'anal. Itu kan Fatihah belum ayatnya khusus itu. Satu kata khusus itu, tidak ada itu pengiran, ada orang yang wani bantah. Surat liane sosial, kita darani belikur, kita darani rompulo. Karena misalnya kasus alif lam mim itu ayat satu. Tapi nak alif lam rombos. Dan Imam Asim ya lucu. Foto-foto alif lam kan beda, siji tok. Boten. Sampeyan delok, nah alif lam malah itu. Kadang alif mim ra yang dawa malah ora. Kok karepe piye ora jelas pokoke ngono. Banyak jadi misteri perdebatan napa? Jumlah napa? Ayat jumlah napa? Paham. Jadi kalau suwon lewat ngaji ini Anda nganggep perbedaan kita antar kelompok itu bocor. Dalam hal yang kita sepakat ada sholat ya sholat saja. Karena barokah sholat terbuka itu tidak membuat ruang bagi wong sing fantasi atau khayal dengan gayanya masing. Mulai kulo fanatik jamaah. Meskipun kulo jarang jadi imam lagi jamaah. Atau tambah kulo jamaah imammu jarang kulo jadi imam. Karena tak pikir dengan wong awam lah ngimami. Niku mau tidak mau standar. Ya barokah jamaah. Wong paling awam lah nak ngimami gelem ra gelem. Mula nate teng pinggir masjid kula teng desa ya teng kawasan kula terkenal desa Abangan. Niku ya ora masjid. Kula biasa makmum. Imame terkenal preman. Niku kula biasa makmum. Tidak kok makmum kok imam. Pas salat pas ora preman. Tempat salat pak kabeh. Aku memang ora ramai lah. Kula nate teng Bandung itu 4 bulan. Niku penelitian dia kerja. Tahun pinten lali, pokoknya 4 bulan. Niku wonten seorang kiai. Niku nak itu adol bulus. Cara teng Rembang berapa ini ya adol apa? Bulus. Anak itu wis perawan. Iku katokan cekak ada di sumur perawan. Karena teng Bandung kan KF. Dekat cukup banget tuh KF. Padahal anaknya cara teng Rembang wis tak bakal wong namanya. Itu menunjukkan bahwa agama ini bisa jalan tanpa ideal. Kiai ini tukang adu titik, ya aku mau ngaku. Kiai ini adol bulus. Agamanya apa? Bahkan banyak kiai yang anaknya kasus, agama juga. Karena yang mensyaratkan ideal itu pasti khawarij. Umpama agama syaratnya ideal, kiai kudu ngalim, hafal Quran, kudu apik, anake kudu apik, lakone kudu apik, tutup agama iki. Karena tetap dai nanti kurang sekali. Mulai mikir sing dawa, justru tidak perlu ideal, itu agama akan baik. Karena yang mumpuni banyak.
Lah sing ulama-ulama sing resi-resi cukup meluruskan fatwa yang sifatnya hukum. Itu memang harus ulama kalau fatwa yang sifatnya. Tapi kalau perilaku sosial enggak apa-apa. Nyatanya tidak baik santri ini ke atas, ngaji ke atas. Padahal pegawainya adol nopo. Daerah pulau nanti itu daerah titik santri ini gimana? Betapa itu, uang sing ngaji titik jadi gitu tuh akhirat orang. Aku mulai agak titik. Mah, saya uang dari uang nggak dari uang alim repot. Gitu kok, mah gresok teng pasar, gak supi dia orang tahu sembunyi terang-terangan gitu ya. Bar maghrib nggih mulang Quran kan. Dari sak ya bae mulang dunia. Ya alim kan. Hampir semua kiai pakai sing aran nabi kita itu di sing ngajine beda. Dengan itu piye kan. Jare alasannya. Jare apa kok kita ngular agak nopo. Aku kabeh kok kita naratif. Saya mati dan itu saat itu mati. Ya ganti-ganti ya itu memang ya begitu bang. Jadi kalau suwon ya, jenengan nak terlalu bayang no ideal, jadi ini khoar. Ya akhirnya terjadi tenang. Wong khoar itu nyesal deh perilakunya di final. Itu dianggap gak sukses nih. Akhirnya mereka diajak mata ini di final. Muawiyah ya beti pateni, Amr bin As ya beti pateni. Betul tiga tokoh dianggap yang tetap perpecahan wong itu. Wong khoar itu kusuk-kusuk. Nak rino foto nak ini khataman Quran. Tapi orang siap nompo kode dari pengiran nak gawe dunia gak dia. Jadi perempal-perempal. Jadi ditinali dipakai. Muawiyah delala pasiku itu meriang dari kami mami. Segi mami asidane kena itu juta. Amr bin As dibaca kamu kena gobongnya bersama. Jadi kepengen nopo dunia ideal, tapi malah dengan kekacauan yang iku padha kowe kepengin kabeh kiai itu ideal, anggere kiai mbok kritik. Akhirnya malah agama ini kurang tetok dari, kurang tetok modal. Makanya kritik kiai atau modal itu hanya fatwanya saja. Mau ngeri ya kalau fatwanya harus kita lawan, kadang ngawur. Itu saya lawan sampai. Meskipun sebenarnya tak apa-apa juga nanti apa-apa. Artinya kalau lama kan tidak apa-apa, orang loro buat dulu kan lumayan. Kadang fatwanya akan ngawur sekali. Jadi tadi itu disuruh tidak diregani wong. Mana ada tujuan dalam Islam kepengen diregani wong, bukan menyesatkan sekali kan, menjadikan orang sebagai tujuan, bukan harus kita lawan. Ini orang ngomong, aku butuh juga, terus bosan marah, gue jujur, ya kan itu kan urusan pribadi kan. Baik malah kalau dia ngomong gitu, aku butuh juga, bosan apa? Bang gitu, jadi dalil kula kenapa ulama-ulama itu fleksibel, makmum sesuai dengan terutama kelompok yang salah paham ilmu asyarah bil ma'ruf. Karena kata Ibnu Umar putra Sayyidina Umar dan menangi Rasulullah, kita ini semangat perang dulu, mergo kita jelas benar, musuhnya jelas. Makanya ulama itu dia bocah grup musuhan, mergo ulama itu dua mama. Jadi musuhnya jelas, tapi musuhnya. Saya pernah ditelepon sama santri saya di situ ada di Surabaya. Ini nyata. Saya ini ngadepi satu kelompok tertentu yang ahli hadis. Memang mereka bisa baca hadis. Katanya semaan itu bisa karena satu hari khatam sekali. Padahal jelas dalam hadis Rasulullah, iqra'u fi sahri. Kamu baca Quran khatam 1 bulan saja sekali. Ketika sahabat itu masih niku, pasnya itu Abdullah bin Amrin. Saya kuat lebih dari itu. Iqra'u fi usbu'in. Kamu baca berapa? 7 hari. Terus ketikanya sahabat tadi saya masih kuat lagi. Terakhir Nabi mentoleransi ya tidak iqra'u fi salatin. Kalau terpaksa 1 khataman 3 hari. Terus sahabat itu masih tentang, saya lebih bisa kuat lagi. Habis Nabi diabaikan, Nabi gak tadi berkenan. Itu dibekal dari mereka bahwa Nabi itu melarang orang baca Quran khatam. Terus saya cek di arahnya Bukhari itu lalu di Bukhari saya cek. Gue nak nih Bukhari ini sampai rambut fisik berarti. Wah, nggak dibilang mana wangi. Karena Bukhari itu ada yang 4 juz, ada yang 5, yang sekarang ada yang 1 apa? Yang era kertas tipis. Dan itu saya punya semua, mulai dari 4 juz. Dan saya pernah baca kata, tak kodang itu, 4.
Dan saya masih ingat, maksudnya ini bukan urusan sombong, beruang ngerti, nak fatwa itu ngawur. Dia dapur enak. Bulan orang yang dengan saya itu anak dia ya, anak dia gede. Itu yang debat sama itu alim. Alim itu kalau kalah di waktu kemarin. Ya memang dia orang alim aja. Dia suruh nelpon saya atau saya nelpon apa. Gitu. Lalu suatu saat dia ketemu sama ya bos saya. Dia cocokkan api-apinya. Terus panik macam di pulau panik. Masyur ngalim penting. Terkenal ngalim ya penting ya. Kalau tenang. Nah itu kan jelas di hadis Nabi melarang khataman 3 hari saja dilarang, apalagi apa? Sehari hatam. Iya tapi ya semoga perintah Nabi lah pokoknya. Maksudnya seperti itu, saya pikir. Ya semoga perintah Nabi lah pokoknya. Nabi kan jauh, kue khataman per 1 bulan sekali, atau per seminggu sekali, atau per 3 hari. Itu kue lapor. Sampai sering khataman tolong diri bisa, yang tahu bisa. Meriah tuh. Uang nak hati elek itu senengannya kok ngomentari wong Nabi kok ora kok mau ngarang kowe maca Quran sedina khatam, tapi ngomong per 3 dina khatam per seminggu. Wis iku wae lah kok. Jadi ini wong nasional gak tahu khatam per. Rumah khatami pada Ramadan. Akhirnya dia mikir, kenapa saya ada kepikiran situ? Karena kamu udah ahli kayak saya, kamu. Kamu udah ahli kayak saya, melalui takdir itu takarmu. Ya sama seperti orang menentang tahlil, menentang mulut dan macam-macam. Ini tidak ada hadisnya itu bid'ah mulut dan bid'ah ini. Oh, cangkem elek tukang komentari wong ora ono hadis. Karena hadis Nabi wong sing apik, ora cangkem. Itu ya orang hadis, bodoh orang hadis. Mengurus sering ditanya. Pertama yang ngelem kulo, Pak, Anda ini kan ahli hadis. Apa muludan itu ada hadisnya? Ya bodoh, cangkem melek ini orang hadis ya. Oh bodoh orang hadis ya, geger. Rumah sana wong dia orang hadis, nak dia nopo. Mana ada jalan wong cangkem nopo? Jadi itu memang repot. Saya makanya ya gawe Nabi turuti mawon. Kalau Nabi nyuruh jenengan per seminggu khatam per 3 hari. Itu gawe Nabi sama dewe ini cerita hadis Bukhari. Jadi khatamnya tahu dari kamu. Nah itu memang ya itu memang harus ulama ya kalau fatwa sejelimet itu. Makanya memang resikonya ulama memang harus di fatwanya saja. Mulane ulama itu cara kula. Kalau sapati imam ini biasa mawon jadi imam, kadang-kadang imam gitu, kadang-kadang mawon. Karena beban ulama menjaga fatwa itu sudah rumput, karena jelimet, nopo jelimet. Fatwa itu jelimet. Bukan jelimet ya tadi contoh yang paling populer kasus Mina, misalnya Romil Zimmer. Balang jumroh itu kalau tanggal 11, 12, 13 kan semua ahli hadis sepakat riwayat Rasulullah balang gadat Jamal, nopo. Ada Jamal, harus ada 1/2. Ketika dipraktekkan berpuluh-puluh tahun malah terjadi tragedi Al-Mu'azzim. Karena orang berjubur di satu waktu. Karena misalnya baca Jamal 1/2 dihitung huruf itu sudah kodok, berarti hanya ada waktu 5 jam atau 6 jam. Ada yang menghitung kodoknya itu nunggu jam 12. Kamu gimana? Nunggu jam berapa? 12. Berarti ada waktu 12 jam. Ketika banyak tragedi termasuk Sayyid Muhammad Jabba memfatwakan boleh ronyu setelah subuh, setelah fajar. Jadi dimulai taruh saja jam 5 ya, jam 5 pagi. Itu kan berarti kalau jam 5 sampai sampai waktu habis. Berarti kan gambarnya dari 12 jam nanti menjadi 24. Ya, pinter. Lengge, kan lumayan kan. Waktunya diolor ke depan, yaitu mulai gagal fajri, lah nak mungkin itu nganti hilal fajri. Rak pinten? 24 jam. Akhirnya longgar kan. Wong kemarin saya haji, itu masih banyak yang balik loh, ragilem romyu dan somo. Gara-gara haji sebatas. Jadi yang tidak-tidak ini sunah rasul. Akhirnya kalau tantang, enggak.
Nak masalah sunah Rasul sama enggak aku. Bukan karena saya sombong, ini urusan profesional. Sama hafal berapa ribu hadis. Wah ya, ada apa? Juga ada paham jadi repot kan. Anak sing hafal munamuni sunah Rasul, sing hafal menengah kan malah rusak dunia Pak. Malah wong sing nyimpen ilmu itu diancam dikalungi api sama neraka. Saiki wong alim yo tawadhu kabeh, lan rusak. Sombong wajib. Nek alim tenan. Gawe nabi idza zuharatil fitan wal bid'ah fal yuzhiril alimu ilmahu wa illa fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nabi ajmain. Nak fitnah iku wis ketok, campur aduk fatwa wis ketok. Wong alim kudu ngetokno alime. Fal yuzhiril alim ilmahu, wong alim kudu ngetokno. Nak ora dilaknat. Saiki wali ya, wong sing tawadhu merokok bener. Sing ngaku alim dianggap sombong wis wali. Mergo wong tawadhu dadekno ilmu beku. Nah alim berarti kan alim mesti tawadhu. Mergo nek tawadhu kan ilmu jadi beku. Karena enggak ada yang lawan fatwa yang salah. Makanya Sayyid Muhammad itu mati-matian belum membela Romli Qobla Zawal. Alasannya beliau sekarang Rasulullah Romli Qobla Zawal jam 1:30, taruh saja 1:30. Apa kalau Nabi melakukan itu terus mengikat? Contohnya gampang. Nabi itu kalau sholat awal waktu apa akhir waktu? Awal waktu. Apa terus sholat itu hanya awal waktu? Akhir waktu tidak boleh. Karena Nabi tiap sholat mesti orang sepakat kan sholat boleh di akhir waktu. Padahal Nabi kalau sholat wong roh kabeh Nabi juga dari kurma. Sekarang kurma wajib juga. Jadi kalau Nabi ku ganteng berarti elek haram. Rupane wae. Mergo Nabine ganteng kok dene. Dan ternyata orang-orang yang di Sunnah Rasul paling gak siap tidak debat poligami. Mereka nak poligami itu hadiah. Alhamdulillah suami saya sudah mengikuti sunnah. Sekarang kalau Sunnah Rasul yang detail, Nabi poligami sampai istri pertama meninggal. Kabeh ahli tarikh sepakat Nabi garwane kakak gak ada Khadijah. Tapi kenapa mereka tidak bilang syaratnya poligami setelah istri pertama meninggal? Allah yang meninggal. Gak berani kan? Mereka mereka karena ya tetap nggak tahu berapa hati kita. Itu bukti paragraf mereka mau namun sunnah Rasul tapi tidak siap dengan detail-detail sunnah. Oke, poligami sunnah, sing kuat. Sunnah jantung soal masalah rasa dilarang kok kan rasane dhewe. Ya tapi kalau persis sunnah Rasul kan Nabi poligami setelah tidak. Tapi tidak ada ulama yang bilang bahwa syaratnya poligami nunggu istri pertama. Nah, ini paling angel dalam memahami ilmu hadis. Jadi tidak ada jaminan kalau Nabi melakukan kemudian mengikat jadi syarat sah. Ya, kemudian mengikat jadi syarat sah. Jadi artinya begini, kalau Nabi Romyu Bada Zawal 1:30 itu tidak jaminan kalau selain itu tidak. Paham ya? Alasannya Sayyid Muhammad dan mufti-mufti sekarang, buktinya Romyu tanggal 13 itu boleh ditinggalkan. Jadi ini nafar awal, ya, berarti tanggal 13 terus balang nopo. Terus Sayyid Muhammad, nak balang jumroh total oleh ditinggal, namanya terima maju kan berinan. Jadi itu apa oleh membombardir istihad atau mana terima nopo? Kalau ada lahnya sekarang disepakati. Sekarang Robiqatul Alam Al-Islami juga mengeluarkan fatwa. Saya itu punya kitab tentang haji itu duanya. Mulai yang zaman Nabi, yang dikarang Tabi Ibn Surai. Yang dikarang Imam Syafi'i tahun 400-an. Terus yang dikarang saya punya kitab itu per 100 tahun itu punya semua. Saya terlalu bayangkan. Kalau sekarang yang mufti sekarang itu Profesor Dr. Husain Ibrahim satunya. Itu wakil ketua mufti Jiwahabi. Saya juga punya untuk fatwa haji. Sekarang kan misalnya Jeddah. Jeddah itu ada yang bilang mikot, ada yang bilang tidak. Ya Indonesia yang fanatik kan akan mikot yang Solo. Mereka mau neng bandara, kangelan. Akhirnya kadang neng yalam lah, pesawat neng duri yalam, cuma mau waktu mikot dimulai. Menjual pesawat oleh Salim, menangani koplok, Pak. Padahal banyak sekarang fatwa Jeddah itu dihitung mikot, menggantikan apa yalam. Tapi Jeddah yang airport, ya, bukan Jeddah yang pelabuhan. Karena beda sekali kalau Jeddah yang airport,
itu ada yang menghitung jaraknya sampai Mekah itu 107, ada yang bilang 127. Berarti jelas di atas 2 marhalah. Tapi kalau jeda yang pelabuhan, zaman bahasa haji itu jeda pelabuhan. Yang dibahas di Anatul Talibin itu yang jeda pelabuhan. Itu memang lebih dekat. Sehingga 50-50 ada mengatakan boleh, ada mengatakan tidak. Tapi kalau jeda airport, karena di mana-mana airport itu kan tenjogo ini sekarang. Airport kan lebih jauh. Itu banyak yang bilang boleh. Orang pusing. Di pulau ini haji ini mulai takut ulama yang sunni sampai ulama yang macam-macam. Karena ulama itu repotnya sama seperti dulu kebingungan menyangkut hukumnya mabit di Mina jadi. Jika dia yang fanatik nyolong berosot dari sana yang Mina, nikotin. Nah orang orang gak legor, nyolong rasa. Itu sudah begitu. Mana-mana ulama kualat tenang. Orang tersiksa oleh ulama. Loro-loro di gua ulama karena hukum ramal nglakoni lan kudu ro kapane. Nek wis antar fatwa padha ulamae, padha cangkem elek. Karena ulama mesti saling patut. Dan itu bagus karena untuk jaga kompetisi ilmiah. Ya Allah wis ora intinya dia tapi kalau kita tenang. Ya malah seru, malah apa? Kalau nanti ditantang dia, alim ini kita alim aku. Tak mau. Lah ya tadi ning alim sudah umum, non aku ora tau umum. Cangkem buku yo ora kok tenan tapi. Kowe polling lho, segarane alim akeh aku, ora kowe. Ya coba dong. Perkarane karena dalam fatwa itu mirip, gara-gara dia tahu bulan itu. Nih, dia jabat di salah satu ketua ormas besar. Dia ketuanya lagi, dia jabat. Wong ulama fatwa nanti ono guyonan ini, sampean ben roh senine dadi ulama. Cengkeh itu kan wangi, cengkeh. Sampean nak wong itu gawe daftar katanya tidak tahu cengkeh. Cengkeh aromane tau semua. Itu pernah ada wacana, wong ikhram ta oleh rokokan. Mergo tak tahu yo berarti yang wangi. Ya rada masuk akal, memang dalam satu sisi cengkeh itu padahal rokok itu ono apa? Yang menghentikan fatwa itu satu orang ulama cangkem elek. Ya nek ono Jumatan rokok asae. Karena Jumatan kesunatan nggawa wangian. Langsung bungkus fatwa itu rasiko. Nah ini bukti bahwa ulama itu harus ada kontrol. Karena kalau ada pembanding, terus wong kita orang cerdas sih. Iya kalau cengkeh jaga wangian, berarti wong Islam kan gak oleh nganggo. Tapi wong Jumatan kesunatan kan nganggo apa? Cangkem mungkin lho, ora ngancakan cangkeman itu kan. Lah itu pentingnya fatwa, makanya ulama itu boleh ijtihad kalau jimai, kalau masal. Karena mesti cangkem elek wae. Ada kontrol. Mulane nek wani dadi ulama itu duweni polemik, tapi kudu padha ulama. Ojo kamu tahu ora paham. Tapi ini penting itu tadi pasti ada kontrol. Mulane masyhur begini perdebatan ulama Harith al-Muhasibi itu sufi-sufi nemo. Enggak ada wali sepopuler Harith al-Muhasibi. Dia itu orang sufi besar. Angkatannya Ahmad bin Hanbal. Bahkan sange sufi negene itu nak liwat pengdalan ora wani motor buku. Mergo kok gasak, mungkin ora lampu kok kan motor. Padahal di motor ra di motor lampune tetep mulu. Saking sufi. Kalau terakhir wong juhud ngoten iki Hasan. Hasan itu termasuk dari 70 yang sido kiri itu. Dia paling juhud kan sido kiri. Enggak itu omai ditutup. Nganti kok foto sido kiri itu kan besar sekali. Itu nak omai dibuka minimal kalau nempel 5 juta itu minimal. Itu ditutup pergi wong salah tempel saking disebutin. Ada dia yang dia kan paling murid sampai sungai kecil. Saya menangis karena pasal nikah itu yang dua. Jadi itu kabur. Di terakhir mungkin yang dinikahkan itu saya kabur. Jadi orang gue waktu itu di nanti. Tapi kalau nggak seseru beliau karena waktu kamu sampai yang itu rumahnya dikasih kering pembatasnya. Dia miskin ya. Akibat orang tua itu kan miskin. Itu dikasih kerja. Kekuatan kau nak lampu nih kangkang lebih. Kekuatan dia nganggu tampil izin. Dan itu yang pernah itu dia didolani seorang kiai sama-sama juga. Kiai dari Jawa Barat. Dolan tentu. Santri itu kiri, santri mati. Mau ketemu siapa? Hatani.
Ya itu gue berarti tangis itu gue berarti. Soalnya ketemu orang dia itu unik tak. Dari mulai ada bahasa, kangkang tenang, mon, gamel mon, bah, kompor itu gamel mon dia dengan LPG gamel mon. Lalu gak dari sinten pun tak gamel mon. Buatan keluarga dah pamit sing duwe, biasanya sing mau ora sing ra duwe, cara kangkang. Wah, kena dititani wong anggere sing lomo mesti sing ora. Makane pejabat koruptor lomo-lomo kok ora duwe ide. Boten, aku ora entuk izine aku tumpas. Ya tumpas mriko Pak, mergo mandel tadi. Akhire Pak Tuwai moro pasar tuku apa? Pokoknya cuman kiai den-denan mergo masak dhewe. Niku riya. Kulo nu menangi tiyang sing aran radio, sing unik-unik. Nate wonten kiai teng daerah kula niku ngaramno bank zaman tahun 8486. Kula nate tuan. Niku kaji, niku nganti omahe tegale kabeh. Mergo mau liwat untuk muake. Ini ngaramno speaker. Ini wasiate lucu. Wasiat putune kanca kula, cuma ora mati pendem sing jero. Ojo gludung kok dhuwur. Dadi saking disebute wasiate nak mati kok gludung. Terus kiai-kiai ora diundang dulu gobal lamo kabeh. Kiai-kiai rata-rata gelem di negara-negara dene kok gobal apa? Karena kiai itu mati tenan putune kan kok cakrap kula. Piye Gus wasiat niku dilakoni to? Lha wajib dilakoni. Bae ku gludung wae. Wah, kiai ngalim wae kanthi. Kalau tak balik cerita tentang Harith al-Muhajir. Ini pentingnya debat ya, ada kontrol. Terus dia itu anti Mu'tazilah, anti nomor. Terus ini cerita di Ihya. Harith al-Muhajir pamit sama Ahmad bin Hanbal. Ya Ahmad, saya ini mau ngarang kitab Firadil Mu'tazilah. Saya akan menentang orang-orang yang apa bis. Terus dari Ahmad ini ketok. Nah, Ahmad bin Hanbal luwih wali timbang Harith al-Muhajir. Dua beliau sama-sama wali. Cuma sitok wali ilmu, sitok wali juga. Mana wali ilmu juga tetap dhuwur wali ilmu. Ahmad Hanbal itu satu hari hanya nulis hadis. Bahkan dia mimpi ketemu Tuhan itu sampai lupa jumlahnya. Tidak ada ulama yang mimpi ketemu Tuhan kayak gini apa? Ketemu Nabi malah rakyat itu. Namun Nabi orang bukan ketemu ini. Mimpi tak ini juga parah. Semua pun agak wali parah. Padahal malah mimpi untuk duit. Barang tangi rasa duit. Lah iya, marang-marang cek nama dhewe seneng. Mimpi nganti sono. Gua sering marani ngomong, "Gus, mimpi itu duit tak wilane iki." Yo tak wilane kabeh turu kepengin di duit. Akhirnya ditanya sama Imam Ahmad. Alas tatak bid'at atahum awalan. Bukankah kalau kamu menentang artinya cerita bid'ahnya mereka dulu? Iya. Jangan-jangan pas Anda cerita tentang alasan mereka, pembaca itu lebih tertarik ke alasan mereka. Ketika Anda mengerat mereka, menentang mereka, pembaca lebih tertarik pendapat yang berarti kamu hakikatnya adalah penyebar bid'ah. Jadi itu mirip koyo kowe bahaya gambar pornografi. Tapi gambarnya kok pasang. Jenis-jenis gambar yang harus dihindari. Lah sing motor ora foto dihindari ku mau. Luwih tertarik delok. Padahal ditulis hindari gambar-gambar yang seperti ini. Lengkap banyak juga. Banyak ulama sunni menentang mazhab tertentu. Misalnya dalil tahlil misalnya. Terus dia nulis alasan menentang tahlil bahwa Nabi tidak pernah melakukan. Sahabat tidak pernah. Kita-kita yang terima kiai kok melakukan. Kesalahannya satu. Bahwa gini. Bila jubli wongnya tertarik yang pertama. Nabi yang ngelakoni. Kini ngelakoni praworo. Artinya jangan kira. Kitab-kitab polemik itu lebih menguntungkan yang kita yang mendebat kan menghikayakan mereka pembaca tertarik. Makanya terjadi guyonan saat ini. Harith al-Muhajir ini antar ulama kira pamelo-melo itu. Kita-kita yang di pondok pesantren salah.
Sama saya kita beda sing tau mondok kabeh. Kira pendapat Mu'tazilah itu contoh kitab yang dikarang Mu'tazilah apa kitab yang dikarang Ahli Sunnah? Ahli Sunnah kan? Kamu kenal mazhab mereka itu dari promosi Ahli Sunnah apa dari promosi Mu'tazilah? Ahli Sunnah. Berarti saya nyebar Mu'tazilah kitab Ahli Sunnah atau kitab Mu'tazilah? Ahli Sunnah, karena kita tahu pendapat mereka. Sama, ada kelompok yang sesat tertentu. Tapi kelompok pertama atau dia ini. Berarti yang memperkenalkan kelompok sesat itu dia ini tahu dia. Dia sendiri kan. Dari ini. Pada santri aja tidak tahu ilmu. Paham kalau maksudnya? Sama dengan ada gambar-gambar porno atau televisi, dari gambar-gambar ini itu boleh bedanya ramoto dari mau gak penting. Gambar. Masalah bid'ah ya kayak itu. Kadang kita ngarang kitab tentang bid'ah, mau kita luruskan. Jadi orang itu sudah tertarik dengan kebid'ahan itu sendiri. Itu tadi misalnya mereka sudah tertanam. Kesalahan tahlil adalah Nabi tidak pernah melakukan, sahabat tidak pernah melakukan. Biasanya kan begitu alasannya. Masuk kiai di sahabat pinter kiai. Umpama kholi itu benar mesti Sayyidina Umar di kholi, Abu Bakar di kholi. Kiai kan bingung dia alasan. Akhirnya ditentang. Umar di kholi sudah jelas warganya. Semua di kholi sudah jelas warganya. Macam-macam semoga alasannya macam-macam. Nah intinya kan dua alasan yang disandingkan ini kan bisa saja pembaca tertarik yang pertama. Ironisnya pembaca tahu karena cerita Anda. Ya, pembaca tahu karena cerita Anda. Sama kita kenal pendapat Mu'tazilah itu dari kitab Mu'tazilah atau dari kitab Ahli Sunnah? Kitab Ahli Sunnah. Kan lucu kan? Kita anti Mu'tazilah, tapi meromotekno. Kadang meromotekno kan mesti alasannya. Alasan Mu'tazilah itu begini-begini dari pembaca nih. Masuk akal juga ya. Barang dibantah, bantahnya nggak meyakinkan. Itu termasuk min alamati wilayah di Sinten Ahmad bin Hanbal. Zaman itu beliau sudah punya teori ojo geman tentang bid'ah teman. Jangan-jangan malah itu menjadi promosi bagi nopo. Promosi bagi nopo. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu wa lakal hamdu hatta. Allahumma ya Allah, kami mu'afatina wa mahabbatana fika wa Allahumma salli ala jama'ana hada jama'an mubarakkan ma'asum. Waj'al ya Allah mu'afatina mu'afatan fika murassadatan laka ya muqawiyatan ya ini kali sunnati habibika Muhammad hatta nalqaka ya Allah wa nahnu safuna musabbihuna ya Allah. Allahumma ya ilahana ij'alna ya Allah mimman saffa li tasbihika wa tahmidika wa tasbihika ilahana ya Allah sodan wa ana ala syarikan ilahana ya Allah wa qawlukal haq wa kalamuka wa la haqqa illa an nashhada ya Allah fi annaka Allah alladhi la ilaha illa anta al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu Akhufana ya Allah fi fadlika wa alaika ya Allah min ghairi hawlin minna wa la quwwatin minna bal bi mahdi fadli judika ya Allah wa sa'ati fadli wa husni tadarruka ya Allah akrina 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 fi rahmatik wa akrina fi fadlik Allahumma turin kisarona ya Allahumma rzuqna ya Allah rabbana aiti wa ta'ati ilahana ya Allah nafati samawati wa antal awwal wal akhir sampu anna anta rabbi wa tabbitna ya Allah fi ma tarda anna ya Allah wa aqimna fi syurudika ya Allah hatta nara fi hadzal alam minanaka wa alaka ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar.